Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kita hari ini yaitu kompetensi dasarnya adalah memahami ketentuan penyembelihan hewan kurban. Adapun tujuannya, siswa dapat menjelaskan pengertian penyembelihan hewan kurban dan ketentuan-ketentuan penyembelihan hewan kurban. Nah, untuk lebih lanjutnya, silakan kalian saksikan video yang Ibu tayangkan di sini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ada Ali. Ali dari mana? Ali baru saja pulang bermain. Terus Ali lihat Pak Haji di sini. Pak Haji. Ali bingung deh. Dari tadi di pinggir jalan, kenapa banyak pedagang kambing dan sapi ya? Jadi, pada saat Idul Adha, umat Islam selalu melaksanakan ibadah kurban, Li. Kurban? Kurban itu apa Pak Haji? Kurban itu berasal dari bahasa Arab yang berarti dekat. Disebut juga dengan istilah udiyah atau dahiyah yang berarti hewan sembelihan. Oh, Ali ngerti Pak Haji. Jadi, sapi dan kambing yang dijual itu untuk kurban ya Pak Haji? Tepat sekali, Ali. Pak Haji. Mana salamnya? Astagfirullah, maaf Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa lari-lari? Aisyah lagi nyari Ali nih Pak Haji. Pak Haji lihat Ali tidak? Ali, tadi sih habis nanya-nanya kurban di sini. Kalau sekarang, tuh lagi lihat kambing di sana. Duh, Ali malah di sini dia. Ali, ayo pulang. Bentar lagi Kak. Aisyah, kan bentar lagi Idul Adha. Aisyah tahu nggak apa itu kurban dan bagaimana hukumnya? Aisyah tahu kurban itu apa? Hukumnya apa ya Pak Haji? Aisyah lupa. Hukum menyembelih kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya. Aisyah tahu apa itu sunnah muakkad? Tahu dong Pak Haji, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan atau diutamakan. Pintar sekali Aisyah. Kurban itu memupuk rasa kasih sayang dan peduli kepada sesama. Tapi hukum kurban menjadi wajib saat seseorang bernazar untuk berkurban. Oh iya ya, Aisyah mulai paham hukum berkurban Pak Haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kurban dalam firman-Nya pada surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Aisyah tahu surat itu Pak Haji. Artinya, sungguh kami memberimu nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Iya kan Pak Haji? Subhanallah, makin pintar ya kakak Aisyah. Oh iya, Rasulullah bersabda, qala banu sholah umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Yang artinya Ibnu Sholah berkata, saya yaitu Nabi Muhammad disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau umat muslim yang memiliki kelebihan harta, baiknya melaksanakan kurban ya Pak Haji? Iya Aisyah. Pak Haji sama Kak Aisyah ngomongin apa sih? Kok nggak ngajak-ngajak Ali? Tadi Ali dipanggil gak nengok-nengok. Ali, kamu tahu nggak kapan pelaksanaan kurban? Nah, pertanyaan bagus Aisyah. Aisyah tapi nggak tahu Pak Haji. Waktu menyembelih kurban itu diperkirakan dimulai setelah terbit matahari sesudah sholat Idul Adha dan khutbahnya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik, pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Terus waktu berakhirnya kapan? Waktu berakhirnya saat terbenamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Emang ada ya Pak Haji waktu sebaik-baiknya menyembelih kurban? Ada Syah, setelah sholat dan khutbah Idul Adha. Kalau menyembelihnya bukan di waktu yang ditentukan,
Gimana Pak Haji? Ya, kurbannya jadi nggak sah, tapi terhitung jadi sodakoh biasa. Pengertian kurban, kata kurban berasal dari bahasa Arab, karwa yakrabu kurban, yang berarti dekat. Secara istilah, kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah hari raya Idul Adha atau pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Hukum kurban adalah sunnah muakkad, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya menyembelih kurban itu tidak wajib, tetapi sunnah dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Ketentuan hewan kurban. Binatang kurban disyaratkan sebagai berikut: 1. Tidak cacat atau sakit. 2. Cukup umur. Ketentuan umur binatang kurban. Unta yang telah berumur 5 tahun, sapi atau kerbau sudah berumur 2 tahun, kambing yang sudah berumur 2 tahun, domba atau biri-biri yang sudah berumur 1 tahun. B. Cacatnya binatang kurban. Cacatnya binatang yang akan dikurbankan menyebabkan tidak sahnya binatang yang tersebut sebagai hewan kurban. Cacatnya binatang tersebut ada 4 macam, yaitu sakit mata atau buta, sakit-sakitan atau tidak sehat, pincang kakinya, dan kurus. Waktu penyembelihan kurban adalah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha dan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Hal-hal yang disunahkan dalam berkurban: membaca Bismillah wallahu akbar dan membaca selawat atas Nabi SAW pada waktu akan memulai menyembelih. B. Orang yang berkurban sendiri disunahkan menyembelihnya. C. Sunnah membaca doa. Dan D. Hewan yang disembelih disunahkan menghadap kiblat. Setelah kalian menyaksikan video ini tentang pembelajaran hewan kurban, diharapkan kalian mengerti tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Bagi yang belum mengerti, silakan ke WA atau ke e-learning pembelajaran ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.